Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi summa ila ihwani minal anbiya wal mursalin walau liya'i wa syuhada wa salihin nabaina umatina li jami' ustadina wa mu'allimina wa sayyidina wa sayyidina wa mu'allifil kitab musannifil kitab wa man 'allamana wa jasana ila muntaha wa liqadi jamil hajat biridha illahi ta'ala lahumul fatihah. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tilmidzat al-'azza, nastamiru dirasatana. Kita lanjutkan pelajaran kita al-akhlaq lil banat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala dawuh atau bersabda sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad, Shalla mugi-mugi paring rahmat sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad wa alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sallama lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Oleh dawuh Kanjeng Nabi, aksaru ma yudkhilun nasa al jannata taqwallahi wa husnul khuluqi. Aksaru ma utawi akeh-akeh perkara yudkhilu kang mlebuaken apa ma yang memasukkan, yang menjadi sebab masuk apa ma atau yang memasukkan apa ma annasa ing menungso al jannata ing swarga iku taqwallahi takwa maring Allah wa husnul khuluqi lan baguse akhlak. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi aidzan halih malih, akmalul mukminina utawi luwih sempurnane wong mukmin, wong kang beriman, apane imanan, keimanane iku ahsanuhum luwih bagus-baguse mukminin apane khuluqan akhlake. Wa qala lan dawuh aidzan halih malih, innal mu'mina setuhune wong mukmin iku la yudriku yakti mendapati atau menggapai sapa al mukmin bi husni khuluqihi kelawan baguse akhlake mukmin darajatas shaimi ing derajate wong kang poso al qaimi kang langgeng al yumnu utawi kebaikan iku husnul khuluqi baguse akhlak.
santri-santri yang berbahagia, melanjutkan pembahasan kemarin tentang bagaimana pentingnya akhlak mulia atau akhlak yang bagus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini sebagai pegangan untuk kita. Rasulullah menjelaskan, aksaru ma yudkhilun nasa al jannata taqwallahi wa husnul khuluqi. Perkara yang paling banyak menjadi sebab masuknya orang-orang ke surga ada dua. Pertama adalah takwa Allah, yang kedua husnul khuluq, bagusnya akhlak atau bagusnya budi pekerti. Nah ini. Nah dengan demikian maka bila mana kita ingin masuk surga, dua ini yang harus kita perhatikan. Pertama adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, akhlak kita harus baik. Nah, yang dimaksud takwa itu apa? Pengertian takwa itu wiqayatun nafsi mimma yusabbibul iqab bimtithali awamirillah wajtinabi nawahihi. Wiqayatun nafsi, menjaga diri, memproteksi diri. Jadi takwa itu memproteksi diri atau menjaga keselamatan diri. Mimma yusabbibul iqab, dari apa saja yang bisa menyebabkan akibat tidak baik atau dampak negatif atau dampak buruk. Itu takwa. Menjaga keselamatan diri kita agar jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menyebabkan diri kita tertimpa sesuatu yang tidak baik atau yang buruk atau dampak negatif. Nah, caranya bagaimana? Cara menjaga diri kita agar jangan sampai tertimpa hal-hal yang negatif atau dampak negatif dari perbuatan kita. Caranya bimtisali awamirillah wajtinabi nawahi, dengan menuruti semua perintah-perintah Allah, ketentuan-ketentuan Allah, aturan-aturan Allah, itu kita ikuti, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, dan juga wajtinabi nawahi, menjauhi semua larangan-larangan Allah. Itu kita hindari, kita jauhkan diri kita dari melakukan atau melanggar larangan-larangan Allah. Jadi semua aturan-aturan Allah itu akan menghantarkan diri kita pada keselamatan. Sekiranya kita mengikuti dan menuruti semua aturan-aturan Allah, insya Allah diri kita akan selamat, tidak akan tertimpa sesuatu yang buruk. Nah, dampak negatif baik di dunia maupun di akhirat. Orang-orang yang baik, yang melaksanakan perintah, menjauhi larangan, taat aturan, itu relatif akan selamat. Bukan relatif lagi, tapi pasti akan selamat. Dan pasti tidak akan tertimpa akibat buruk atau dampak negatif. Nah, ini bisa kita lihat, di dunia dia akan selamat, di akhirat juga akan selamat.
Jadi dampak negatif di dunia itu diselamatkan dari hal-hal buruk di dunia. Dampak negatif di akhirat kita diselamatkan dari murka Allah dan dari azab atau siksa Allah di neraka nantinya. Ini jadi keselamatan itu intinya kita sendiri yang menentukannya. Kita mau jadi orang yang selamat atau jadi orang yang celaka, itu diri kita sendiri yang menentukannya. Kalau diri kita memproteksi diri kita, menjaga, melindungi diri kita agar selamat, maka ya kita akan selamat. Kalau diri kita membiarkan diri kita sendiri ini berbuat semaunya, ya wallahu a'lam. Nah, makanya sebetulnya Allah itu sangat sayang kepada kita. Ketika Allah memberikan aturan-aturan, seperangkat kewajiban yang harus kita laksanakan, itu sebetulnya Allah sangat ingin diri kita itu selamat. Allah sangat ingin diri kita itu tidak tertimpa sesuatu yang tidak baik. Nah, itu yang menyebabkan masuk surga kita. Yang kedua, wa husnul khuluq. Nah, ini termasuk bagian dari takwa juga sebetulnya. Baiknya budi pekerti. Ada orang yang kita lihat di dunia itu berilmu tinggi, memiliki jabatan yang tinggi dan seterusnya. Tetapi orang yang ilmunya tinggi, jabatannya tinggi, itu belum tentu orang itu masuk surga. Kenapa? Karena setinggi apapun ilmu, kalau tidak ada akhlaknya, itu tidak ada gunanya. Al ilmu la yanfa'u wahdahu ma lam yutawaj rabbuhu bi khalaq. Ilmu itu tidak serta-merta bermanfaat kalau ia sendiri. Punya ilmu saja itu belum tentu memberikan manfaat. Ma lam yutawaj rabbuhu bi khalaq. Selagi pemilik ilmu itu tidak menghiasinya dengan akhlak dan budi pekerti yang mulia. Wa qala aidan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Rasulullah mempertegas kembali, orang beriman yang paling sempurna keimanannya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi semakin tambah derajat keimanan seseorang, akan semakin baik akhlaknya, semakin baik akhlaknya. Jadi sebetulnya kita bisa melihat apakah orang-orang itu memiliki derajat dan kedudukan tinggi di hadapan Allah, itu bisa kita lihat dari bagaimana akhlak dan budi pekertinya. Nah, itu. Makanya kalau kita melihat orang selain kita yang mana akhlak dan budi pekertinya lebih baik daripada kita, berarti dia derajatnya di sisi Allah itu lebih tinggi daripada kita. Nah, jadi jangan semena-mena kita kepada orang lain. Orang itu semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi derajat keimanannya, maka dia akan semakin baik akhlaknya. Nah. Kemudian Rasulullah juga menegaskan ini tentang akhlak. Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Sesungguhnya orang yang beriman itu akan menggapai
oleh karena puasanya sebab akhlak mulianya itu akan menggapai derajatnya orang yang melakukan puasa sepanjang hari, sepanjang malam, al-qaim, itu yang langgeng istiqomah tiap hari puasa. Nah, padahal kita tahu pahalanya orang yang berpuasa itu hanya Allah sendiri yang menghitungnya. Kalau amal ibadah-ibadah yang lain, Allah menunjukkan seberapa besar pahalanya. Tetapi kalau pahala puasa, Allah sendiri yang membalas dan menghitungnya. Nah, sementara itu orang yang akhlak dan budi pekertinya baik, itu syaratnya orang yang beriman, dia akan mendapatkan kedudukan seperti orang-orang yang langgeng melakukan puasa tiap hari puasa. Nah, dengan demikian dia berarti memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah. Nah, di sisi Allah dia termasuk orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ini orang yang akhlaknya baik. Nah, kemudian selanjutnya dipertegas kembali, al-yumnu husnul khuluqi. Dikatakan kebaikan itu ya baik akhlaknya. Jadi yang baik itu ya baik akhlaknya. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan, bila mana tidak disertai akhlak yang baik, ini nonsen, tidak ada gunanya. Kita menolong orang, tapi disertai dengan perilaku yang buruk, akhlak yang buruk, nonsen, tidak ada gunanya. Kita bersedekah, bahkan kita beribadah, kalau akhlak tata krama ini tidak dipakai, maka ibadah kita tidak bernilai. Kenapa? Karena akhlak inilah penentunya. Bagi contoh, kita sedekah tapi diiringi dengan mencela, mencaci dan seterusnya. Itu kan buruk akhlaknya. Maka nggak ada gunanya, nggak ada pahalanya. Kita sholat di hadapan Allah tidak berakhlak sholat kita. Secara lahiriah menghadap Allah, tetapi hatinya kemana-mana, mikirkan yang lain selain daripada Allah, itu namanya juga tidak berakhlak. Maka pahala sholatnya itu bisa jadi hilang, sholatnya nggak khusyuk dan seterusnya. Jadi apapun yang kita lakukan, akhlak ini adalah sebagai penentu yang menentukan semua pekerjaan kita itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Hakim fi sa'atil akhlaqi kunuzul arzaq. Wa qala lan dawuh sapa Hakim fi sa'atil akhlaqi iku tetep ing dalem lapange akhlak, maksudnya ing dalem baguse akhlak. Kunuzul arzaki utawi sumbere piro-piro rezeki. Kunuz itu dari kata kanzun, bisa berarti simpanan, bisa berarti stok atau gudang. Jadi akhlak mulia itu menjadi sumbernya rezeki, datangnya rezeki. Sebaliknya berarti kalau akhlak yang buruk itu sama dengan menutup sumber rezeki yang akan datang. Kenapa? Rezeki Allah itu bisa datang dari berbagai arah, termasuk
orang lain selain dari kita. Ada yang langsung diberikan oleh Allah, ada yang melalui orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau kita baik terhadap sesama, terhadap teman, terhadap tetangga, dan seterusnya, maka otomatis orang-orang yang kita baik pada mereka itu, dia juga akan baik pada kita. Sebaliknya kalau kita buruk pada orang lain, maka tiada orang lain yang akan peduli pada kita. Jadi kebaikan itu mendatangkan kebaikan. Ketika kita berbuat baik, itu sejatinya kita mendatangkan kebaikan kepada diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Santri-santri yang berbahagia, ini makanya marilah kita berbuat baik. Jadi kalau kita harus memilih baik atau buruk, tentu kita milih yang baik. Nah, kalau sudah seperti itu, maka jadilah orang yang baik, karena kita akan dipilih. Jadi orang-orang baik itu pilihan. Karena tidak satu pun orang itu yang suka keburukan sebetulnya. Bahkan sampai penjahat sekalipun. Coba tanya. Datang misalnya ke pasar, yang ada preman-premannya di situ, kumpulan orang-orang nakal. Silahkan tanya. Kalau ada orang baik dengan orang yang tidak baik, suka mana? Tentu mereka akan jawab suka orang baik. Diganggu dengan tidak diganggu, suka yang mana? Tentu mereka akan jawab suka tidak diganggu. Penjahat saja tidak suka diganggu. Jadi penjahat saja tidak suka akan ketidakbaikan, apalagi yang bukan penjahat. Nah, intinya apa? Ketika kita memilih menjadi orang yang baik dan berbuat yang baik-baik atau berakhlak mulia, ini maka kebaikan kita itu akan mendatangkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Makanya sebagai kesimpulan dari alinea pertama, wabil ahlakil hasanati yuhibbuka usratuka wa jami'un nas wa ta'ishina bainahum mahbubatan muhtaramatan. Wabil akhlakilan sebab akhlak al hasanati kang bagus, yuhibbu demen atau cinta ki ing sira sapa usratuki keluarga sira, wa jami'un nasi lan sekabehane menungso, wa ta'ishina lan hidup sapa sira bainahum ing dalem antarane jami'un nas mahbubatan halih den demeni, halih dicintai, muhtaramatan tur terhormat. Sebab akhlak yang baik, keluarga kita akan senang, keluarga kita akan cinta, dan juga semua orang itu akan cinta kepada kita. Tidak hanya itu, kita akan bisa hidup di antara keluarga dan di antara orang-orang di sekitar kita itu dengan hidup yang mulia. Kita dicintai, dihormati oleh orang-orang di sekitar kita. Santri-santri sekalian yang berbahagia, itulah pengajian kita untuk kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita jangan lupa untuk ikhtiar, berusaha sekuat mungkin untuk
menjadi orang yang baik. Ya, karena apapun itu harus diusahakan. Tanpa usaha maka ya susah. Dan usaha untuk melakukan kebaikan itu lebih berat daripada usaha untuk menjadi orang yang buruk. Kenapa? Karena surga itu naik, neraka turun. Jadi naik itu berat, tapi kalau turun mudah. Kita pengen naik surga, istilah orang Jawa munggah swarga, itu harus memanjat, perlu tenaga, perlu upaya, banyak rintangan. Makanya harus berusaha keras untuk menjadi baik agar selamat, agar masuk surga. Nah, sementara yang tidak baik nggak perlu diusahakan, kita diam saja bisa kita jadi orang yang buruk. Diam saja bisa kita masuk neraka. Nah, diam saja kok bisa masuk neraka gimana? Ya misalnya waktunya sholat, kita nggak sholat, diam saja, ini bisa masuk neraka. Nah itu tanpa usaha. Sementara untuk masuk surga harus pergi ke kolam, ambil air wudhu, harus melawan udara yang dingin di pagi hari misalnya, dan seterusnya, harus berangkat ke masjid atau ke musola. Nah itu perlu usaha. Nah, makanya kita harus berusaha untuk menjadikan diri kita sendiri ini menjadi orang yang baik. Wallahu a'lam bishawab, bi'aunil malikil wahhab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.